Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai strategi operasi. Sebelum kami memulai materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kustinyoman Darmi Kusuma Dewi, NIM 002. Perkenalkan, nama saya Nyoman Didiat Prayogo, NIM 190111023. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Destuti, NIM 33. Baik, untuk menghemat waktu, kami akan memulai presentasinya. Baik, dalam materi strategi operasi ini kami menjelaskan 6 poin, yaitu yang pertama ada pengertian strategi operasi, kemudian yang kedua ada dimensi strategi, kemudian yang ketiga ada penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis, kemudian yang keempat ada tahap evaluasi manajemen strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima ada pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Dan yang terakhir, yang keenam ada elemen-elemen dasar dalam strategi operasi perusahaan. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian strategi operasi secara umum. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan. Baik, selain pengertian secara umum, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Ada 4, yaitu yang pertama menurut Schroeder 1989. Strategi operasi merupakan suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali tapi tidak selalu direfleksikan pada perencanaan formal. Dengan demikian, strategi operasi merupakan pola pengembalian keputusan operasi yang efektif agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua, menurut Hamming dan Mahfud 2011. Strategi operasi sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui kegiatan operasi produksi. Strategi operasi juga mampu sebagai perumusan keputusan mengenai desain proses, pemilihan teknologi produksi, penentuan skala produksi, perencanaan, dan pengendalian sediaan, serta pemilihan lokasi. Kemudian yang ketiga menurut Reid and Sanders 2016. Strategi operasi yaitu suatu rencana seperti penetapan desain dan menggunakan sumber ini untuk mendukung strategi bisnis. Hal tersebut meliputi lokasi, ukuran, jenis fasilitas yang tersedia, keterampilan pekerja, dan diperlukan bakat seperti penggunaan teknologi, diperlukan sistem proses khusus, peralatan khusus, dan metode pengendalian kualitas. Kemudian yang keempat, yang terakhir menurut teori strategi operasi dalam ensiklopedia manajemen.
Strategi operasi merupakan pemilihan suatu tindakan secara kolektif yang dilaksanakan perusahaan atau organisasi untuk menetapkan strategi yang digunakan oleh perusahaan. Baik, di bagian kedua yaitu ada dimensi strategi. Dimensi strategi operasi menurut Schroeder 1989 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada harga. Harga yang dimaksud di sini adalah harga yang tidak hanya dapat dilihat dalam pengertian perubahan tahunan, tetapi juga dibandingkan dengan harga pesaing dan beberapa biaya-biaya operasi yang meliputi biaya produksi, biaya pemesanan, serta biaya lain-lain yang timbul pada penggunaan sumber daya. Adapun pengertian biaya ialah semua pengorbanan yang dilakukan untuk menunjang operasional perusahaan. Dimensi biaya menjabarkan mengenai usaha perusahaan dalam meminimalisir biaya pelayanannya. Kemudian yang kedua ada mutu. Mutu adalah nilai produk, reputasinya dan perasaan berguna. Pengukuran mutu juga bisa diukur secara relatif terhadap pesaing dan hal ini menjadi masalah penting dari diferensiasi. Dimensi mutu dapat berupa memberikan mutu layanan yang baik terhadap konsumen. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Fleksibilitas dapat memberikan keunggulan bersaing ketika perusahaan memilih untuk bersaing dengan dasar inovasi produk baru atau respon yang cepat terhadap permintaan pelanggan. Dimensi fleksibilitas dalam perusahaan jasa dapat berupa memberikan sistem pelayanan yang fleksibel. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada pengiriman. Pengiriman mengacu pada kemampuan operasi untuk menyampaikan produk atau jasa pada saat dan di mana pelanggan membutuhkannya. Dimensi pengiriman dalam perusahaan jasa dapat berupa kecepatan atau ketepatan layanan yang diberikan perusahaan kepada konsumennya berdasarkan estimasi waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian, dimensi strategi operasi menurut Hamming dan Mahfud 2011 dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kualitas. Kualitas ialah membuat produk sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan dijawab. Kualitas produk menyangkut 2 aspek, yaitu kualitas dari produk dan kualitas dari proses. Kemudian, yang kedua ada biaya. Biaya ialah bagaimana membuat produk tertentu dengan harga yang murah. Dimensi biaya berlawanan dengan dimensi mutu. Orientasi biaya minimum hanya dapat dilakukan pada produk yang tergolong komoditas, yaitu yang tidak memiliki diferensiasi dengan produk-produk saingan lainnya. Kemudian, yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan ialah kemampuan perusahaan untuk menyerahkan produk atau jasa dengan lebih cepat daripada perusahaan saingan. Kemudian yang keempat ada keandalan. Keandalan ialah berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyerahkan pesanan tepat sesuai atau lebih cepat daripada waktu yang dijanjikan. Kemudian, yang terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas meliputi keunggulan biaya menyeluruh, diferensiasi, dan strategi fokus. Keunggulan biaya menyeluruh dapat mewujudkan melalui pencapaian skala ekonomi, teknologi swamilik, akses khusus ke sumber bahan, dan pola penggunaan kapasitas serta manfaat kemitraan. Yang ketiga, penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Terdapat 3 bagian, diantaranya yang pertama, strategi operasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja.
Ada 4 langkah yang bisa Anda lakukan untuk menyusun strategi operasi sebagai patokan dasar dalam menyusun rencana kerja, yakni melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan. A. Pendekatan pengembangan yang menguntungkan, yakni upaya untuk menyusun sebuah program kerja yang berpotensi mendatangkan banyak keuntungan dan laba dalam jumlah besar. Perkembangan yang menguntungkan bisa mewujudkan keseimbangan yang sangat menguntungkan antara lingkungan perusahaan dan sasaran yang tersedia. B. Pendekatan SWOT. SWOT ialah suatu bentuk pendekatan perusahaan yang harus seimbang dengan kekuatan yang dimiliki, kelemahan apa saja yang ada, melihat kesempatan yang ada di depan mata, dan perusahaan juga harus paham akan ancaman, gangguan, tantangan, serta hambatan yang mungkin menghadang di masa mendatang. Kemudian yang C, pendekatan sistem. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang menitik beratkan pada pengertian sistem yang kemudian dikembangkan untuk membentuk rencana strategis. Yang terakhir, pendekatan kesenjangan perencanaan. Pendekatan kesenjangan perencanaan akan dimulai dengan berpikir secara tradisional dalam melakukan perencanaan, kemudian dikembangkan lagi dengan pemikiran yang lebih maju, dinamis, dan produktif. Kemudian yang kedua, sasaran. Sasaran ialah hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan operasi. Sasaran juga menjadi penggambaran hal yang hendak diwujudkan melalui strategi operasi yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan atau sebagai target terukur. Dalam praktiknya, sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik dalam kurun waktu 1 tahun. Di sini perumusan strategi operasi harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar serta pemasarannya, teknologi dan sumber daya organisasi. Kemudian yang ketiga, pencapaian strategi. Indikator kinerja dalam sebuah perusahaan ialah kualitatif dan kuantitatif, yang menggambarkan level pencapaian sebuah sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator kerja harus berupa sesuatu yang bisa dihitung, diukur, dan digunakan menjadi dasar penilaian atau untuk melihat tingkat kinerja yang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap lanjut setelah kegiatan. Indikator kerja juga bisa menjadi sumber untuk meyakinkan jika kinerja hari demi hari dari perusahaan tersebut menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya indikator kerja, maka perusahaan akan sulit menilai kinerja atau kebersihan atau ketidakbersihan unit kerja. Keempat, tahap evaluasi manajemen strategi untuk mencapai tujuan. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, menetapkan target sasaran kerja, batas toleransi untuk target, standar, strategi serta rencana operasional. Yang kedua, mengukur posisi yang berhubungan langsung dengan sasaran pada periode waktu tertentu. Jika hasilnya di luar batas tersebut, maka dibutuhkan tindakan perbaikan. Yang ketiga, menganalisa penyimpangan pada batas toleransi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, keempat, melaksanakan modifikasi jika dibutuhkan. Baik, yang kelima ada pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Setelah memahami pengertian serta tata cara penyusunan strategi untuk mencapai sasaran,
terlihat jelas bagaimana pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang tak memiliki perencanaan strategi operasi. Seluruh kegiatan tak akan terkoordinasi dengan baik, alhasil pencapaian target pun akan sulit diraih. Pada tahap akhir yakni proses evaluasi, perusahaan juga bisa melakukan modifikasi atau sedikit perubahan pada strategi operasi yang sudah ditetapkan. Tentunya modifikasi hanya perlu dilakukan jika dirasa layak dan harus demi mencapai sasaran perusahaan. Baik, yang terakhir yang keenam, elemen-elemen yang menjadi dasar dalam strategi operasi perusahaan. Adapun 4 elemen-elemen yang menjadi dasar dalam strategi operasi perusahaan. Yang pertama, misi operasi. Misi operasi merupakan elemen pertama dari 4 elemen strategi operasi, mendefinisikan manfaat fungsi operasi di dalam kaitannya dengan strategi bisnis dan strategi operasi. Sasaran operasi ialah harga, kualitas, pengiriman, serta fleksibilitas. Misi operasi dalam hal ini harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Misi operasi seringkali merupakan pernyataan ulang dari strategi bisnis dalam pengertian operasi serta diturunkan langsung dari strategi bisnis. Yang kedua, keunggulan khusus operasi. Keunggulan khusus operasi ialah operasi harus unggul secara relatif untuk bersaing. Keunggulan khusus di sini harus sesuai dengan misi operasi. Contohnya, apabila misi menghendaki agar operasi lebih unggul pada pengenalan produk baru, maka operasi harus dapat mengembangkan keunggulan khusus dalam bidang ini. Keunggulan khusus akan mengarah pada keunggulan bersaing hingga inti dari strategi operasi. Biasanya bisnis yang berhasil biasa menentukan suatu keunggulan khusus dan mereka akan bekerja keras untuk melindungi keunggulan tersebut. Yang ketiga, ada elemen ketiga dari strategi operasi. Elemen ketiga dari strategi operasi ialah sasaran. Sasaran di dalam operasi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang spesifik serta dalam bentuk yang bisa diukur. Sasaran ini diterapkan bisa mencapai dalam jangka waktu yang singkat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Sasaran ada baiknya ditetapkan sebagai suatu perbaikan misi secara kuantitatif serta struktur. Yang terakhir, yang keempat, kebijakan operasi menerangkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai. Dalam ini kebijakan operasi harus dikembangkan untuk setiap kategori keputusan, proses, kapasitas, persediaan, dan kualitas. Jadi kesimpulannya, strategi operasi adalah suatu rencana atau rancangan yang dilakukan oleh setiap perusahaan agar visi dan misinya dapat terwujud dengan baik, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan perusahaannya dengan baik. Strategi operasi sangat penting dalam suatu perusahaan karena ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi pelaksanaan yang sesuai rencana, maka target yang kita susun akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika di suatu perusahaan tidak memiliki strategi operasi atau penyusunan yang baik, maka suatu perusahaan tersebut tidak akan terkoordinasi dengan baik atau berjalan sesuai rencana yang diinginkan sebelumnya. Sekian materi yang kami tampilkan. Jika ada kesalahan kata, ucapan, maupun kalimat dalam penulisan yang kurang, mohon dimaklumi. Baik, semoga materi yang kami sampaikan mudah untuk dimengerti. Dan semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik.
Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan materi maupun ucapan yang telah kami sampaikan. Kami akhiri dengan parame Santi. Santi, 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 Terima kasih.